Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengambil studi kasus Key Concept of IT Service Management layanan Halodoc. Di sini ada anggota kelompok 5. Saya Sabrina Azizia Utami dengan NRP 16/2021-008. Saya Muhammad Darmis Timaida, NRP 16/2021-035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Faizal dengan NRP 16/2021-038. Saya Najwa Adinda dengan NRP 16/2021-041. Saya Dararia Fifwadi dengan NRP 16/2021-046. Sini ada konten outline. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada analisis situasi, yang ketiga ada identifikasi demand dan opportunity. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu adalah ITL V4 adalah suatu kerangka kerja manajemen layanan IT yang dirancang untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan layanan IT. Dalam kesempatan ini, kami membahas penerapan ITL V4 pada aplikasi Halodoc sebagai studi kasus. Halodoc adalah sebuah aplikasi dan situs web asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan aplikasi ini didirikan pada tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Sudarta dan Dodi Lukito. Platform layanan kesehatan digital ini menyediakan berbagai layanan kesehatan yang memfasilitasi interaksi antar dokter dengan pengguna secara online agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemui dokter mereka kapan saja. Dalam menghadapi pertumbuhan pesat dan kompleksitas layanan, Halodoc menyadari pentingnya mengadopsi konsep utama dan manajemen layanan teknologi informasi yang efektif dan terstruktur. Untuk mencapai tujuan ini, Halodoc telah memutuskan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ITIL atau Information Technology Infrastructure Library sebagai panduan dalam mengelola layanan teknologi informasi mereka. Yang kedua ada analisis situasi. Berdasarkan visi Halodoc, yaitu Simplifying Healthcare, yang ingin menjadi platform untuk mempermudah akses kesehatan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Layanan utama Halodoc ini digunakan untuk mengakses informasi seputar kesehatan seperti konsultasi dengan dokter, toko kesehatan, membuat janji offline, dan layanan home lab. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini dengan mudah menggunakan koneksi internet. Walaupun aplikasi Halodoc ini telah banyak membantu masyarakat dengan segala kemudahannya, tetapi faktanya masih terdapat beberapa masalah yang terjadi, di antaranya konsultasi di jeda dengan reload yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Yang kedua ada proses pembayaran terkait refund dana yang tidak berhasil. Untuk mengatasi masalah tersebut, Halodoc dapat menerapkan prinsip Start Where You Are dari ITIL V4 dengan melakukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi Halodoc meliputi server dan kecepatan dalam pemrosesan refund dana sehingga Halodoc dapat memperbaiki layanan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Halodoc adalah sebuah platform kesehatan digital yang menyediakan layanan kesehatan dan medis berbasis teknologi. Menggunakan guiding principle ITL V4, Start Where You Are, kita dapat menganalisis sebagaimana Halodoc telah mengimplementasikan prinsip ini dalam operasionalnya. Yang pertama ada Start Where You Are. Halodoc memulai dengan kondisi existing di pasar kesehatan yang beragam dan kompetitif di Indonesia. Sebagai platform digital, Halodoc mencoba menjadi pendukung kesehatan bagi masyarakat Indonesia dengan menyediakan berbagai layanan kesehatan dan medis melalui aplikasi mereka. Yang kedua ada focus on value, itu Halodoc berfokus pada memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui pelayanan kesehatan dan medis yang mudah diakses, berkualitas, dan efisien. Hal ini membantu masyarakat mendapatkan akses lebih mudah ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada progress iteratively with feedback,
yaitu Halodoc terus melakukan iterasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik dari pengguna dan mitra mereka. Proses ini membantu mereka menyempurnakan layanan yang disediakan dan memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Selanjutnya ada collaborate and promote visibility, yaitu Halodoc bekerja sama dengan berbagai mitra seperti rumah sakit, apotek, dan menyedia layanan kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya ada Think and Rock Holistically, yaitu Halodoc mengadopsi pendekatan holistik dalam menyediakan layanan kesehatan. Mereka tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencoba menyediakan solusi komprehensif bagi pengguna. Selanjutnya ada Keep It Simple and Practical, yaitu Halodoc menawarkan aplikasi dan layanan yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan. Selanjutnya ada Optimize and Automate, yaitu Halodoc memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mengotomatisasi proses tertentu. Dengan menerapkan guiding principle ITIL Fever, Start Where You Are, secara efektif, Halodoc berusaha untuk terus meningkatkan layanan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna, serta tetap beradaptasi dengan perkembangan pasar kesehatan dan teknologi yang terus berubah. Selanjutnya ada definisi layanan. Yang pertama, identitas penyedia layanan. Halodoc adalah sebuah aplikasi dan situs web asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan aplikasi ini didirikan pada tahun 2016 di Nathan Sudarta. Dan deskripsi layanan, Halodoc merupakan sebuah platform layanan kesehatan digital yang menyediakan berbagai layanan kesehatan yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan pengguna secara online agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemui dokter mereka kapan saja. Selanjutnya ada value. Kemudahan pasien dalam melakukan konsultasi dengan dokter yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada pembelian obat atau vitamin dapat dilakukan secara online dari resep yang sudah diberikan oleh dokter atau customer dapat membeli obat yang diperlukan. Yang ketiga ada obat dan vitamin yang telah dipesan dapat langsung dikirimkan ke rumah customer. Selanjutnya ada customer persona. Yang pertama ada dari Dr. Fuad, usia 40 tahun, dokter umum dengan pengalaman 15 tahun praktik di Jakarta. Dr. Fuad ingin memperluas jangkauan praktiknya dan memberikan layanan kesehatan yang lebih nyaman bagi pasien. Dia ingin terhubung dengan lebih banyak pasien melalui platform digital, memberikan konsultasi online, dan memantau perkembangan pasien melalui telemedicine. Yang kedua ada Gina, usia 32 tahun, pekerja kantoran, tinggal di Jakarta. Gina sibuk dengan pekerjaannya dan sulit waktu untuk pergi ke dokter secara langsung. Dia mencari kemudahan akses layanan kesehatan seperti konsultasi dokter online, reservasi janji temu yang fleksibel, dan pengiriman obat ke rumahnya. Yang ketiga ada dari PT Sehat Bersama. Perusahaan besar di bidang asuransi kesehatan berbasis di Jakarta yang meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi nasabahnya. Mereka tertarik bekerja sama dengan Halodoc untuk memberikan layanan konsultasi online dan fasilitas janji temu kepada nasabah mereka. Mereka juga berharap dapat memperoleh data dan informasi tentang kesehatan nasabah melalui platform Halodoc untuk analisis risiko dan perencanaan program kesehatan. Selanjutnya ada service offering. Yang pertama ada chat dengan dokter. Pengguna yang membutuhkan konsultasi dokter online 24 jam. Yang kedua ada toko kesehatan. Pengguna yang membutuhkan pembelian obat dan vitamin secara online. Yang ketiga ada buat janji rumah sakit, yaitu pengguna dapat membuat janji dengan rumah sakit. Yang ketiga janji medis, pengguna yang membutuhkan asuransi kesehatan untuk rawat jalan atau konsultasi dokter online hingga tes lab di rumah melalui layanan home lab. Yang kelima ada layanan home lab, pengguna yang membutuhkan pemeriksaan lab secara on demand.
Selanjutnya ada utility, yaitu aplikasi ini menyediakan fitur konsultasi medis melalui video call, pembelian obat melalui apotik antar atau apotik berbasis layanan online, serta pemeriksaan lab secara on demand. Selanjutnya, waranti, yaitu jaminan. Poin pertama yaitu menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan medis pengguna, lalu menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terenskripsi, kemudian menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan menghubungkan pengguna dengan dokter-dokter terpercaya dan berlisensi. Yang terakhir, dapat menyambungkan asuransi kesehatan saat konsultasi. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi Halodoc. Yang pertama ada Chief Executive Officer, lalu ada Konsil, ada Chief Funding Officer, Chief Technology Officer, Chief Commercial Officer, Chief Product Officer, Chief Business Officer, Chief Corporate Officer, Chief Human Capital, Chief of Medical, VP Company Affair and Government Relation, dan ada Chief Office Marketing Management. Kemudian kompetensi peran dan tanggung jawab. Untuk aktivitasnya yaitu memimpin serta mengambil keputusan dalam perusahaan, yang bertanggung jawabnya yaitu CEO. Lalu profil kompetensinya leader dan koordinator. Lalu untuk keterampilan khususnya ada ERP, pengambilan keputusan, menganalisis data, dan visioner. Lalu untuk aktivitas yang kedua ada mengawasi dan mengelola teknologi dalam perusahaan. Yang bertanggung jawabnya yaitu CTO. Lalu untuk profil kompetensinya leader, administrator, dan technical expert. Untuk keterampilan khususnya yaitu MPSI, keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi. Selanjutnya ada aktivitas mengawasi strategi pemasaran dan komunikasi perusahaan yang ditanggungjawabkan oleh Chief Marketing Officer atau CMO. Profil kompetensinya leader, administrator, dan technical expert. Lalu untuk keterampilan khususnya Google Analytics, CRM, PictoChart. Lalu ada aktivitas mengelola dan mengembangkan aspek bisnis perusahaan secara keseluruhan yang ditanggungjawabkan oleh Chief Business Officer. Profil kompetensinya leader, administrator, dan technical expert. Untuk keterampilan khususnya sendiri, anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, mikrobiologi. Kemudian ada aktivitas mengawasi perkembangan dan strategi produk perusahaan yang bertanggung jawab yaitu CPO atau Chief Product Officer. Untuk profil kompetensinya leader, administrator, dan technical expert. Keterampilan khususnya ada Jira, Adobe Creative Suite, Google Analytics. Kemudian ada aktivitas mengelola hubungan pemerintah secara korporat perusahaan yang bertanggung jawab yang dipegang oleh VP Government Relation dan Corporate Affair. Untuk profil kompetensinya administrator dan koordinator. Untuk keterampilan khususnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dengan orang lain. Lalu untuk aktivitas mengelola dan menyediakan layanan psikologis dan terapi untuk kepentingan perusahaan ditanggungjawabkan oleh clinical psikologis. Lalu profil kompetensinya method and teknik expert. Untuk keterampilan khususnya melakukan diagnosis dan prognosis psikologis klinis, melaksanakan intervensi psikologi klinis. Lalu ada aktivitas mengelola keamanan informasi dan privasi data perusahaan. Peran dan tanggung jawabnya yaitu information security and data privacy. Untuk profil kompetensinya method and technique expert dan technical expert. Untuk keterampilan khususnya yaitu membackup data secara berkala, mengevaluasi audit IT, menerapkan solusi data loss prevention. Lalu selanjutnya ada mengelola dan memimpin tim layanan pelanggan. Peran yang ditanggung jawabnya customer care head. Lalu profil kompetensinya koordinator. Keterampilan khususnya kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, pemecahan masalah dengan cepat. Lalu ada mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan. Peran yang ditanggungjawabkan human capital. Profil kompetensinya administrator dan koordinator. Keterampilan khususnya kemampuan berorganisasi dan berorientasi pada strategi, manajemen konflik,
Dan yang terakhir ada melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan infrastruktur jaringan komputer. Peran yang ditanggungjawabkannya, information and technology, profil kompetensinya, method and technical expert. Kemudian keterampilan khususnya menguasai pemodelan data, pemrosesan analitis, framework, UI UX, dan desainer. Budaya yang dibangun oleh Halodoc, yang pertama ada orientasi pada pelayanan. Halodoc mengadopsi budaya layanan pelanggan yang kuat. Halodoc juga menekankan pentingnya memberikan pengalaman positif dan bermanfaat kepada pengguna aplikasi, baik melalui konsultasi medis secara online, resep maupun ataupun layanan lainnya. Selanjutnya ada inovasi. Dalam industri teknologi kesehatan yang berkembang pesat, Halodoc mengantarkan budaya inovasi yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, menemukan solusi baru, dan terus meningkatkan platform dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada kualitas dan keamanan. Halodoc memiliki fokus yang kuat pada kualitas layanan dan keamanan data pengguna, di mana mereka dapat menetapkan standar tinggi untuk menyajikan informasi kesehatan yang akurat dan melindungi informasi pribadi pengguna secara memadai. Selanjutnya ada kerjasama tim, karena layanan Halodoc menjangkau banyak tim dan fungsi seperti teknologi, pelayanan, perawatan kesehatan, pemasaran, dan lainnya. Mereka juga dapat menerapkan budaya kerja tim yang erat. Ini membantu memastikan koordinasi yang baik antara tim yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, selanjutnya ada kesadaran kesehatan. Halodoc dapat meningkatkan kesadaran kesehatan karyawan dan pengguna aplikasinya. Mereka dapat mempromosikan gaya hidup sehat dan memberikan informasi dan sumber daya untuk membantu pengguna menjaga kesehatan mereka dengan baik. Lalu ada pengguna sebagai fokus utama. Budaya Halodoc dapat berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pengguna dan terus mendengarkan umpan balik pengguna, menganalisis data pengguna, dan menggunakan wawasan tersebut untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Sebagai perusahaan teknologi yang beroperasi di lingkungan yang dinamis, Halodoc mampu menanamkan budaya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dan dapat terbuka terhadap pasar, perubahan teknologi, serta tiap beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan permintaan. Lalu ada komitmen pada etika. Halodoc mungkin mengutamakan integritas dan etika dalam seluruh operasi mereka. Mereka mungkin menekankan pentingnya beroperasi secara transparan, jujur, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi dalam memberikan layanan kesehatan. Lalu ada kondisi seorang, termasuk peran kompetensi dan budaya yang ada dapat memainkan peran penting dalam menghadapi kondisi perubahan yang adaptif. Untuk penjelasannya, yaitu peran merupakan peran yang terdefinisi dengan baik, dapat membantu menghadapi perubahan adaptif dan memungkinkan penyebaran tanggung jawab dan menghindari adanya kebingungan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Ketika setiap orang memahami peran mereka dalam konteks perubahan yang terjadi, mereka dapat bekerja secara efektif dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, untuk kompetensi itu diperlukan untuk menghadapi perubahan adaptif yang sangat penting. Kondisi orang yang memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perubahan akan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Mencakup kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru. Lalu untuk budaya, mendukung inovasi pembelajaran dan adaptabilitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anggota tim atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Budaya juga mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan fleksibilitas akan memungkinkan orang untuk berkontribusi secara efektif dalam menghadapi situasi yang berubah. Dalam menghadapi perubahan adaptif, penting bagi kondisi orang untuk mendukung dan memfasilitasi kesesuaian peran, pengembangan kompetensi yang relevan, dan menciptakan budaya yang adaptif. Ketika peran, kompetensi, dan budaya yang ada mendukung adaptabilitas, individu dan organisasi akan lebih siap dan mampu menghadapi perubahan yang kompleks dan tidak terduga. Lalu ada information and technology, penyedia layanan memanfaatkan teknologi untuk
Yang pertama ada integrasi dan berbagi data. Teknologi yang digunakan yaitu API atau Application Programming Interface dan integrasi sistem. Yang kedua ada reporting. Teknologi yang digunakan yaitu Big Data Platform dan Data Analysis Tool. Yang ketiga ada kolaborasi. Teknologi yang digunakan yaitu aplikasi kolaborasi, alat komunikasi, dan platform media sosial. Yang keempat, proses automation dengan teknologi yang digunakan yaitu robotic process automation atau RPA. Lalu teknologi yang diterapkan oleh penyedia layanan pada layanan yang ditawarkan untuk memfasilitasi aktivitas layanan dan komunikasi dengan pelanggan. Aktivitas registrasi akun dengan teknologi otomasi untuk online registrasi via aplikasi dengan tujuan fungsi mencatat registrasi pengguna baru. Dampak terhadap aktivitasnya itu tinggi. Yang kedua ada konsultasi dengan dokter. Fitur chat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dokter atau apoteker melalui chat. Dengan tujuan fungsinya itu menghubungi dokter kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus pergi secara fisik ke klinik atau rumah sakit. Dengan dampak terhadap aktivitasnya itu tinggi. Lalu ada pemesanan obat. Terdapat fitur search untuk mencari dan memilih obat yang dibutuhkan, mengisi resep dokter jika ada, dan melakukan pembayaran. Pemesan obat secara online yang melibatkan pembayaran dan mengirimkan obat ke alamat yang ditentukan oleh pelanggan dengan dampak aktivitasnya itu tinggi. Lalu ada apakah teknologi yang digunakan oleh penyedia layanan masih bisa ditingkatkan dan mengapa? Jawabannya itu bisa karena ada beberapa aspek yang dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas layanan. Beberapa alasan mengapa teknologi halodoc masih bisa ditingkatkan antara lain pengembangan antar muka pengguna. Meskipun halodoc telah menyediakan antar muka pengguna yang intuitif, ada ruang untuk terus mengembangkan dan memperbaiki pengalaman pengguna. Fitur-fitur baru yang lebih responsif, pengaturan yang lebih fleksibel, atau peningkatan navigasi dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman dan mudah dalam menggunakan aplikasi. Yang kedua yaitu sistem manajemen rekam medis, yaitu menyediakan sistem manajemen rekam medis yang aman dan terenkripsi akan membantu pengguna menyimpan dan mengakses riwayat medis mereka dengan mudah. Ini juga akan mendukung dokter untuk dalam memberikan perawatan yang lebih terinformasi. Lalu yang ketiga ada pengembangan fitur berbasis AI untuk diagnosis dini. Aplikasi dapat mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi dini kondisi kesehatan tertentu berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pengguna. Ini dapat membantu mendorong tindakan pencegahan yang lebih awal. Lalu di sini ada perbedaan manual proses dan robotic process automation dari diagnosa dari keluhan pasien. Manual proses yaitu pengguna melakukan konsultasi dengan dokter, lalu tenaga medis untuk secara manual mengumpulkan data medis dari pasien melalui wawancara atau pemeriksaan fisik. Data ini kemudian harus diinput secara manual ke dalam sistem. Lalu dokter mendiagnosa penyakit apa yang diderita oleh pasien. Selanjutnya tenaga medis menulis laporan medis secara manual berdasarkan temuan diagnostik dan hasil tes. Selanjutnya, dokter memberikan resep berdasarkan diagnosa, lalu pasien membeli obat sesuai dengan resep yang diresepkan oleh dokter. Lalu ada robotic process automation, yaitu pengguna melakukan konsultasi. Otomasi pengumpulan data dari sumber-sumber elektronik seperti rekam medis elektronik atau sistem informasi rumah sakit, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah pertama, AI melakukan diagnosa dari keluhan yang disampaikan oleh pasien. Lalu AI menulis laporan medis secara otomatis berdasarkan hasil diagnosa sebelumnya. Selanjutnya, AI memberikan resep obat umum dari penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, pasien membeli obat sesuai dengan resep yang diresepkan. Poin D yaitu partner and supplier. Service relationship dari Halodoc yaitu ada Halodoc dengan Gojek.
melakukan integrasi layanan di dalam aplikasi Halodoc yang memungkinkan pengguna aplikasi Halodoc untuk memesan layanan transportasi Gojek secara langsung tanpa harus meninggalkan aplikasi Halodoc. Lalu Gojek dapat mengambil obat dari apotek mitra Halodoc dan mengirimkannya langsung ke alamat yang ditentukan oleh pelanggan. Lalu ada Halodoc dan Maybank. Maybank dan Halodoc dapat bekerja sama dalam mengembangkan solusi terintegrasi yang menyediakan layanan kesehatan digital dan keuangan secara bersamaan. Maybank dapat memberikan promosi khusus dan diskon kepada nasabah mereka yang menggunakan layanan. Lalu ada Halodoc dan mitra kesehatan. Halodoc dapat menjalin Halodoc dapat menjalin kemitraan dengan lembaga medis seperti rumah sakit atau klinik untuk mendukung layanan kesehatan yang mereka tawarkan. Kerjasama ini dapat melibatkan integrasi sistem di mana data medis dan informasi pasien dapat dibagi antara Halodoc dengan lembaga medis mitra. Hal ini memungkinkan akses dan yang lebih lengkap dan akurat terhadap informasi kesehatan pelanggan. Lalu ada Halodoc dengan GoPay. Halodoc dan GoPay menjalin kerjasama untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran melalui aplikasi Halodoc. Pengguna dapat melakukan pembayaran konsultasi dengan dokter ataupun apoteker serta pembelian obat atau vitamin yang dibutuhkan melalui aplikasi Halodoc dengan menggunakan GoPay. Lalu ada penyedia layanan apa saja yang bekerja sama dengan Halodoc. Bentuk kerjasamanya yaitu service delivery. Jenis outputnya itu ada service dengan outputnya obat sampai dengan keadaan yang baik. Penyedia layanan yang bertanggung jawab atas outputnya adalah PT GoTo, Gojek Tokopedia. Lalu yang kedua ada bentuk kerjasama partnership, yaitu dengan jenis output co-creation dengan output, metode pembayaran dengan GoPay. Penyedia layanan yang bertanggung jawab atas output tersebut adalah PT GoTo, Gojek Tokopedia. Yang ketiga ada bentuk kerjasamanya menghasilkan good supply dengan jenis output goods dan outputnya pengadaan obat dengan penyedia layanan yaitu PT Sumber Hidup Sehat dengan Apotek Viva Health, PT Duta Inti Daya dengan Apotek Watson Indonesia, PT Arajaya Swasembada dengan Apotek Wellings, PT Hero Supermarket dengan Apotek Guardian, PT Perintis Pelayanan Paripurna dengan Apotek Century, PT Milenia Dharma Insani dengan Apotek Mitra Sana, PT Creanova Parmaret dengan Apotek Roxy. Lalu seberapa penting peran partner atau supplier dalam penyampaian layanan utama kepada konsumen? Penting karena partner atau supplier berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan dan menyampaikan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Mereka menyediakan bahan baku seperti obat-obatan, teknologi seperti metode pembayaran melalui GoPay, atau layanan tambahan yang mendukung proses pengiriman produk. Dengan adanya kerjasama Halodoc dengan partner dan supplier ini, maka penyampaian layanan utama dapat tercapai dengan mudah kepada konsumen. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi demand dan opportunity. Lanjut. Untuk demand yang pertama, sebagai seorang pengguna, saya ingin mengakses layanan konsultasi medis online dengan nyaman dan tidak ada gangguan reload ketika konsultasi berlangsung sehingga saya bisa mendapatkan diagnosis atau saran medis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk demand kedua, sebagai seorang pengguna, saya ingin masalah proses pembayarannya yang tidak gagal terjadi lagi, sehingga saya tidak mengalami kerugian. Dan untuk opportunity, sebagai penyedia layanan kesehatan, kami ingin menambahkan fitur AI dengan algoritma canggih untuk bisa mendiagnosa dini keluhan pasien, sehingga pasien dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Lalu untuk value stream peningkatan proses refund dana, yaitu value stream, nama value streamnya adalah peningkatan proses refund dana yang dimiliki oleh Halodoc. Untuk yang bertanggung jawabnya ada CEO dan yang akan melakukannya yaitu adalah product owner. Untuk product owner bisa konsultasinya ke CTO, CMO, CPO, dan customer care head. Untuk yang harus diinformasikan atau informnya itu adalah customer head care dan juga information and technology. Untuk description of the value stream and its use case demand,
Ada value stream ini berguna untuk meningkatkan proses refund dana yang sering tidak berhasil agar pengguna tidak mengalami kerugian. Triggernya itu disebabkan karena proses refund dana yang tidak berhasil. Untuk outcomes-nya, kepercayaan pengguna terhadap refund dana dan value yang dapat dibuatnya yaitu adalah peningkatan kualitas refund dana. Diestimasikannya selama 1 tahun dengan nama value stream peningkatan proses refund dana. Untuk tahapnya ada 8. Yang pertama yaitu engage, design dan transition, obtain and build, deliver and support, value, eh, improve, dan product and service. Untuk inputnya yaitu ada feedback pengguna dan outputnya adalah kinerja pembayaran terkait refund dana yang lebih baik. Dan outcomes yang diharapkannya adalah pengalaman dalam proses pembayaran yang menjadi lebih baik. Selanjutnya kita ada value stream journey. Kita mulainya dari engage yang nomor 1. Lalu keduanya langsung ke design and transition. Lalu yang selanjutnya kita langsung ke obtain and build. Dan dilanjutkan lagi ke deliver and support. Lalu akan menghasilkan sebuah value. Dan dari value kembali lagi ke engage. Setelah engage yang kedua akan lanjut lagi ke improve. Dan yang terakhir mendapatkan product and service. Lanjut. Untuk value stream journey demand, engage yang pertama itu membagi kuesioner kepada pengguna layanan untuk mendapatkan feedback tentang performa proses refund dana. Lalu ada juga berkomunikasi dengan pengguna melalui customer service untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah apa yang dialami. Yang kedua ada design and transition, yaitu memperbarui sistem pengelolaan refund, memperjelas kebijakan refund, meningkatkan komunikasi dengan pengguna, atau memperbaiki proses validasi dan verifikasi refund untuk meningkatkan pengalaman proses refund dana sesuai dengan demand pengguna. Yang ketiga ada obtain and build, yaitu melakukan peningkatan proses refund dana dengan cara memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang kedua, memastikan bahwa perubahan ditetapkan dengan benar, memastikan pengujian kinerja dengan baik, dan mempersiapkan sistem yang dapat menerima perubahan baru. Yang keempat ada deliver and support, yaitu mengirimkan hasil dari perbaikan kinerja refund dana melalui pembaruan aplikasi pada Play Store maupun App Store. Selanjutnya ada value. Yang pertama yaitu ada memonitoring kinerja proses refund dana yang telah diperbaiki serta mengevaluasi kinerja sebelum dan sesudah perubahan untuk mengukur keberhasilan peningkatan proses refund dana. Yang selanjutnya ada engage yang kedua, yaitu menyebarkan kuesioner kembali untuk mengetahui apakah versi terbarunya dari aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna terkait proses refund dana. Yang selanjutnya ada improve, yaitu memastikan bahwa hasil evaluasi telah sesuai dengan apa yang diperlukan. Jika masih terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan lebih lanjut dengan menerapkan tindakan korektif. Yang selanjutnya ada product and service, yaitu sistem yang telah dikembangkan mulai diberikan kepada pengguna, sehingga pengguna dapat mengurangi masalah refund dana yang gagal. Lanjut. Untuk value chain activity engage, yaitu yang langkah yang pertama, ada aktivitasnya yaitu membagi kuesioner kepada pengguna layanan untuk mendapatkan feedbacknya terlebih dahulu, dan juga ada berkomunikasi dengan pengguna melalui customer service. Jadi inputnya adalah keluhan dari pengguna mengenai proses refund dana, dan outputnya adalah informasi mengenai masalah yang dihadapi pengguna, dan juga pemahaman lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan pengguna. Outcomes yang diharapkan adalah menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah keluhan terkait proses refund dana. Untuk supporting practice-nya, yang pertama ada business analyst. Jadi business analyst ini menganalisis data yang dihasilkan dari kuesioner dan interaksi dengan pengguna melalui layanan pelanggan terkait keluhan refund dana. Yang kedua ada portfolio management, yaitu menyajikan analisis kuesioner dan interaksi pelanggan terkait refund, rekomendasi perbaikan, dan pengaruh pada pengalaman pelanggan. Untuk roles dan responsibility-nya, untuk accountable itu ada CEO, yang responsible-nya adalah product owner dan customer care head. Untuk konsultannya ada CMO, dan untuk yang informnya ada customer healthcare dan information and technology. Untuk langkah kedua yaitu value chain design and transition, ada aktivitasnya mendesain proses refund dana yang lebih optimal. Untuk inputnya ada keputusan untuk memperbaiki sistem refund dana. Outputnya adalah sistem baru yang ditingkatkan, kebijakan yang diperbarui, dan proses yang lebih efisien. Outcomes yang diharapkannya adalah desain yang lebih baik mengenai refund dana. Untuk supporting practice-nya ada sistem design, yaitu kita mendesain kembali sistem proses refund dana. Yang kedua ada quality assurance, memastikan bahwa desain dan implementasi proses refund dana memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk roles dan responsibility-nya ada accountable yaitu CEO,
responsibelnya product owner, information and technology. Untuk konsultannya ada CMO dan CDO. Untuk informnya ada CTO. Lanjut. Untuk langkah yang ketiga ada value chain activity obtain and build, yaitu aktivitasnya meningkatkan sistem dari fitur refund dana sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inputnya ada desain yang diperbarui, spesifikasi perubahan, teknologi yang diperlukan. Outputnya ada sistem yang diperbarui dan diuji, siap untuk diimplementasikan. Outcomes yang diharapkan ya adalah peningkatan efisiensi proses refund, peningkatan kepuasan pengguna, dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan. Untuk supporting praktisnya ada project management, yaitu mengatur perencanaan jadwal anggaran dan resiko untuk memastikan pengembangan fitur refund terpenuhi secara efisien. Ada juga supporting praktis yang supplier management, yaitu berinteraksi dengan pemasok teknologi, mengawasi integrasi, dan memastikan dukungan pemasok sesuai. Yang ketiga ada service validation and testing, yaitu melakukan pengujian menyeluruh pada sistem terbaru untuk memverifikasi fungsi, kualitas, dan kepatuhan sesuai spesifikasi. Untuk roles-nya ada akuntabel sebagai CEO, yang responsibel ada product owner, information, dan teknologi. Untuk konsultannya CTO dan informnya adalah CTO. Selanjutnya, Untuk Selanjutnya, terdapat value chain activity delivery and support yang menjadi langkah keempat, dengan aktivitas melakukan pengiriman dari hasil pengembangan pada fitur refund dana melalui Play Store. Terdapat input, yaitu sistem yang telah diuji. Terdapat output, yaitu aplikasi dengan versi terbaru di mana proses refund dana telah diperbaiki. Selanjutnya terdapat outcomes yang diharapkan, yaitu feedback dari pengguna untuk mengetahui apakah proses perbaikan tersebut sudah berhasil. Selanjutnya terdapat supporting practice. Terdapat 3 supporting practice. Yang pertama yaitu project management. Project management ini memberikan pelatihan kepada pengguna untuk memahami dan menggunakan aplikasi refund dana yang diperbarui secara efektif. Yang kedua adalah problem management yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah pengiriman aplikasi untuk memastikan operasional yang lancar. Yang ketiga ada service desk yang menyediakan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna dalam mengatasi masalah atau pertanyaan terkait dengan aplikasi refund dana. Selanjutnya terdapat roles and responsibility yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible yaitu product owner, dan information and technology yang menjadi consultant yaitu CTO, dan yang menjadi informed itu customer care head. Setelah itu di langkah kelima ada value chain activity value dengan aktivitas memonitoring perkembangan proses refund dana dengan input yaitu data sebelum dan sesudah perubahan, hasil survei dan feedback dari pengguna. Setelah itu terdapat output yaitu informasi mengenai peningkatan kinerja proses refund, outcomes yang diharapkan yaitu value yang diinginkan yaitu proses refund dana yang berhasil terpenuhi. Setelah itu terdapat supporting practices yaitu business analyst yang menganalisis data hasil survei, umpan balik pengguna, dan data kinerja untuk mengevaluasi efektivitas perubahan refund dan merumuskan rekomendasi peningkatan lanjutan. Setelah itu ada roles dan responsibility yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible yaitu CBO, yang menjadi consulted yaitu CPO, dan yang menjadi informed itu CTO. Selanjutnya di langkah 6 terdapat value chain activity engage dengan aktivitas membagikan kembali kuesioner terkait fitur refund dana untuk mengetahui apakah telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan inputan yaitu hasil evaluasi sebelum dan sesudah pengalaman pengguna dengan adanya pembaruan aplikasi. Terdapat output juga yaitu perubahan pengalaman pengguna dalam proses refund dana. Setelah itu terdapat outcomes yang diharapkan yaitu fitur versi terbaru dari aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna terkait proses refund dana. Setelah itu terdapat supporting practices yaitu business analyst yang menganalisis hasil kuesioner dan evaluasi pengalaman pengguna terkait fitur refund dana, mengidentifikasi tren, dan memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Setelah itu terdapat juga portfolio management
yang menyusun strategi jangka panjang untuk pengembangan fitur refund dana berdasarkan hasil kuesioner dan evaluasi, memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Setelah itu terdapat roles and responsibility, yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible yaitu product owner, yang menjadi consultant yaitu CTO, dan yang menjadi informed itu customer service dan information and technology. Selanjutnya di langkah ketujuh ada value chain activity improve dan aktivitas memastikan bahwa hasil evaluasi telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan inputan yaitu analisis perubahan data kinerja dan analisis tren, dan terdapat output yaitu pengambilan keputusan mengenai rencana perbaikan jika diperlukan. Setelah itu terdapat outcomes yang diharapkan yaitu hasil evaluasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya terdapat supporting practices yaitu continuous improvement framework yang mengembangkan proses yang berkelanjutan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengimplementasikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Setelah itu terdapat root cause analysis yang mengidentifikasi akar penyebab masalah dari hasil evaluasi dan perubahan yang telah dilakukan. Setelah itu terdapat roles and responsibility yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible yaitu product owner dan CTO, yang menjadi consultant yaitu CMO dan CBO. Setelah itu yang menjadi informed itu information technology dan customer healthcare. Setelah itu di langkah ke-8 ada value chain activity products and services dan aktivitas sistem yang telah dikembangkan mulai diberikan kepada pengguna dengan cara di-update. Dengan inputan yaitu sistem sudah diperbarui dan dari user feedback, dengan outputan yaitu pengguna dapat menggunakan sistem yang sudah ditingkatkan untuk masalah proses refund dana. Dengan outcomes yang diharapkan yaitu penurunan tingkat kegagalan refund dana dan peningkatan efisiensi dan kecepatan. Selanjutnya terdapat supporting practices yaitu ada user training and education dengan merancang strategi dan komunikasi untuk memastikan pengguna dapat dengan lancar beralih dan beradaptasi dengan sistem yang baru. Setelah itu terdapat user acceptance testing yaitu melakukan pengujian oleh pengguna akhir untuk memvalidasi fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem yang sudah ditingkatkan. Setelah itu terdapat continuous improvement yang merancang rencana untuk perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna dan analisis kinerja sistem. Setelah itu terdapat roles and responsibility yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible itu product owner dan information technology, yang menjadi consultant itu CBO dan CMO, dan yang menjadi informed itu customer care head. Selanjutnya terdapat value stream penambahan fitur diagnosa dini oleh AI dari keluhan pasien. Dengan nama value stream name-nya itu penambahan fitur diagnosa dini oleh AI dari keluhan pasien yang dimiliki oleh Halodoc. Terdapat roles and responsibilities for the whole value stream, yang menjadi accountable yaitu CEO, yang menjadi responsible itu CEO dan information technology, yang menjadi consultant itu CBO, dan yang menjadi informed itu customer service dan CMO. Deskripsi dari value stream ini serta demand-nya yaitu value stream ini berguna untuk menambah fitur baru yaitu diagnosa dini dari keluhan pasien oleh AI. Terdapat triggernya yaitu kecepatan diagnosa dini untuk penanganan awal pada keluhan pasien, serta outcomes-nya yaitu pengguna merasa lebih cepat mendapatkan diagnosa awal secara akurat. Selanjutnya, value yang diberikan yaitu fitur diagnosa dini oleh AI. Dan estimasinya yaitu 1 tahun. Value stream ini bernama penambahan fitur AI pada diagnosa dini dengan memiliki 8 step oleh value chain activity, yaitu yang pertama ada engage, yang kedua plan, yang ketiga design dan transition, yang keempat obtain and build, yang kelima deliver and support, dan yang keenam ada products and services dengan inputan feedback pengguna. Dengan outputan kinerja AI yang lebih cepat dalam pendiagnosaan dini terhadap keluhan.
terdapat desired outcomes-nya, yaitu pengalaman dalam pendiagnosaan yang lebih cepat dan baik. Setelah itu, value stream peningkatan kualitas konsultasi. Dengan value stream name-nya itu peningkatan kualitas konsultasi yang dimiliki oleh Halodoc dengan roles and responsibilities-nya. Terdapat accountable, yaitu CEO, yang menjadi responsible, yaitu product owner, yang menjadi consulted, yaitu CTO, CMO, CPO, dan customer care head. Yang menjadi informed, itu customer head care, dan information and technology. Selanjutnya terdapat deskripsi dari value stream ini dan demand-nya, yaitu value stream ini berguna untuk meningkatkan kualitas server konsultasi sehingga pengguna dapat dengan cepat melakukan konsultasi medis. Dengan triggernya yaitu keluhan reload ketika konsultasi berlangsung, dengan outcomes-nya yaitu kenyamanan akses layanan konsultasi, dan value yang diberikan yaitu peningkatan efisiensi serta produktivitas sistem. Targetnya yaitu 1 tahun dengan value stream name yaitu peningkatan kualitas konsultasi dengan step number sesuai value chain activity yaitu 8. Yang pertama terdapat engage, yang kedua design and transition, yang ketiga obtain and build, yang keempat deliver and support, yang kelima value, yang keenam engage, yang ketujuh adalah improve, dan yang kedelapan product and services. Dengan inputan feedback pengguna, outputan yaitu penyesuaian kinerja sistem yang baik, dan terdapat desired outcomes-nya yaitu pengalaman dalam konsultasi yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu dengan mengintegrasikan guiding principles dan prinsip-prinsip ITIL V4, perusahaan dapat secara efektif mengidentifikasi, mengelola, dan mengimplementasikan demand dari pengguna ke layanan Halodoc. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi studi kasus kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.